hatimu. Terima kasih Bapa di surga, kami bangga punya Bapa seperti Engkau, sungguh bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Ya Tuhan, kami mau mempersembahkan tubuh jiwa roh kami menjadi milik-Mu, menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ku ingin membahas apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami bangga punya Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Siapa yang bersukacita pagi hari ini? Ya, kita mau bersukacita karena Tuhan, bukan karena keadaan kita. Ya, shalom Kakak Estina. Tadi ada
Bu Eli, Shalom, Kakak Angga, ya semuanya, Kakak Vivi, ya Shalom semuanya, Bu Esther, mana ya Bu Esther? Mari kita panggil Bu Esther. Dan tentu pengharapan, ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Ya Shalom Bu Mercy, ya Kak Medalena, Kak Vicky, Shalom semuanya, kakak, ya Bapak Ibu yang baru bergabung, salam kenal ya, boleh di follow, boleh di subscribe, sehingga besok-besok Bapak Ibu bisa menikmati juga live streaming ini. Shalom Kakak Heni, Kakak Apa Arti, Bu Mercy, Bu Penina, Kakak Joni, Shalom semuanya. Mari kita mau bersukacita memuji Tuhan. Kakak Joy, selamat bergabung. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Ku bangga Bapa, nyala seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ku persembahkan apa yang aku miliki. Tak berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Siapa yang jatuh cinta lagi sama Tuhan Yesus karena lagu ini? Saya ya. Ya, Bapak Ibu bisa merasakan gak sih sukacitanya luar biasa kalau kita falling in love sama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih responnya. Hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Puji Tuhan Kakak Estina. Apa yang aku miliki memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ku persembahkan apa yang aku miliki. Tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ya, tibalah saatnya bagi kita untuk mendengarkan suara firman Tuhan ya. Kita semua sudah bersukacita di dalam Tuhan. Saya percaya bukan hanya saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih untuk sukacita surgawi yang Kau sudah limpahkan bagi setiap kami anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini.
mengalir terus, roh sukacitamu mengalir menjamah setiap anak-anakmu yang ada di live streaming ini. Kasihmu mengalir menjamah, mengusir setiap kekhawatiran, setiap rasa takut, rasa cemas diusir dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu saat hari ini. Terima kasih. Ya, engkau ada yang lagi sakit di bagian kaki ya, kaki betis gitu. Ada Bapak Ibu yang sedang sakit di betis. Sekarang sudah dijamah Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahan-Mu, untuk kaki yang sedang sakit sekarang dijamah Tuhan. Terima kasih. Kau yang lagi berat kepalanya sekarang dijamah Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahan-Mu atas anak-anak-Mu. Ya, siapa tadi yang dijamah Tuhan, yang lagi berat kepalanya, yang lagi sakit tumit ya. Ya, yang sudah dijamah Tuhan, yang sudah disembuhkan Tuhan, tulis di komentar. Terima kasih Kakak Oklan ya, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh, oke. Ya, Roh Kudus jamah juga kedua matanya Kakak Estina, sekarang kesembuhan mengalir. Ya, terima kasih Roh Kudus untuk karyamu yang dahsyat, yang sudah disembuhkan Tuhan. Siapa lagi? Boleh tulis di komentar. Ya, semua roh kekhawatiran, roh kecemasan, roh ketakutan saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sukacita, damai, sejahtera surgawi mengalir saat ini menjamah Bapak Ibu semua. Terima kasih Roh Kudus untuk karyamu. Engkau sudah membebaskan, Engkau sudah menyembuhkan anak-anakmu. Terima kasih saat ini kami mau mendengarkan suara firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau taruh kata-katamu dalam bibir mulut hamba-Mu ini. Dan kiranya Engkau juga yang menerangi setiap mata hati anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Darah Yesus hancurkan, patahkan setiap benteng-benteng yang dibangun oleh iblis dalam pikiran anak-anak-Mu yang menghalangi mereka untuk mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus saya hancurkan, saya patahkan setiap gangguan-gangguan, kuasa-kuasa jahat dihancurkan, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus kiranya Engkau yang beracara. Amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Kita sudah bersukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu bisa merasakan gak sih senangnya, sukacitanya itu loh. Sukacitanya falling in love with Jesus. Sukacitanya jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Ayo, siapa tadi yang merasakan? Saya rasa bukan hanya saya ya. Bapak Ibu juga semua ketularan, terimpartasi sukacitanya. Tadi saya melihat Bu Eli. Shalom Bu Eli, apa kabar? Oke, kita mau mendengarkan suara firman. Bapak Ibu boleh bantu saya ketuk-ketuk layar dan share ya, sehingga semua orang juga bisa mendengar, dan bukan hanya mendengar tetapi mengerti dan bisa terberkati. Kerinduan saya Bapak Ibu semua hidup di dalam berkat Tuhan ya. Berkat Tuhan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat kesehatan, berkat keuangan, berkat rumah tangga, berkat keluarga, dan semuanya. Ya, untuk itu kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan dan menghidupinya sehingga kita bisa mengalaminya. Ya. Oke, melanjutkan pembahasan yang kemarin kan saya sudah share ya, apa konsekuensinya ketika kita jatuh cinta dengan uang, ketika kita falling in love with the world, ketika kita jatuh cinta dengan dunia. Konsekuensinya apa? Ya, mengerikan ya, kita nggak mau ya. Nah, sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu melihat, ya mungkin saat ini ada di antara Bapak Ibu yang engkau kerja udah
susah payah tetapi hasilnya tidak sesuai seperti apa yang kau harapkan. Mungkin ya semua pengharapanmu seolah-olah gitu jauh banget ya. Kenapa Tuhan mengizinkan masa kekeringan? Kemarin saya sudah share kenapa ya. Kenapa Tuhan mengizinkan anak-anaknya, anak-anak kesayangannya, umat pilihannya mengalami kebinasaan, mengalami malapetaka, mengalami kesengsaraan. Kemarin saya sudah share, saya tidak akan bahas lagi. Bapak Ibu yang ketinggalan bisa nonton di YouTube saya. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari kitab Hagai. Oke, kitab Hagai 1. Ya, Hagai 1 ayat 6. Sebentar ya, saya buka dulu firman Tuhannya. Hagai 1 mulai dari ayat 6 saya akan bacakan ya. Mungkin Bapak Ibu sedang ada di dalam situasi ini. Dikatakan kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Ya, saya ingat saya pernah menubuatkan satu ibu tentang saya mendapatkan penglihatan kantung yang berlubang. Ya, inilah yang ditulis oleh firman Tuhan ini ya. Kita baca lagi kitab Hagai ayat yang ke-7 ya, Hagai 1 ayat ke-7. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawahlah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Ya, di sini latar belakangnya dari perikop ini ya, firman Tuhan berbicara ya kepada bangsa Israel ya lewat Nabi Hagai ini untuk mengajak bangsa Israel kembali membangun bait Allah. Maksudnya apa? Relevansinya untuk hidup kita saat ini. Tuhan mengajak kita untuk kembali membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, karena bait Allah itu adalah diri kita ya. Mungkin selama ini hati kita sudah jauh dari Tuhan. Mungkin setiap minggu kita ibadah ke gereja ataupun ikut live streaming seperti ini. Bisa. Tapi mungkin hati kita menjauh daripada Tuhan. Mungkin hati kita ya nggak falling in love with Jesus. Kayak tadi kan saya suka cita banget karena falling in love with Jesus. Tapi hati kita mungkin nempelnya sama hobi kita ya. Mungkin hati kita nempelnya sama duit gitu ya. Ada yang begitu? Ada ya. Mohon maaf ya, saya tidak menghakimi ya. Saya juga mantan. Jadi Bapak Ibu nggak usah merasa terhakimi. Karena yang ngomong ini mantan. Jadi saya tahu persis apa yang Bapak Ibu rasakan ya. Waktu saya masih kerja gitu ya. Masih aktif di kantor usaha gitu. Setiap bangun pagi ingat target. Apa yang harus saya capai hari ini? Mau dagang apa? Oh iya, Bapak Ibu jangan perhatikan komentar yang negatif ya, biarin aja itu mah. Bapak Ibu jangan kehilangan firman Tuhan, mutiara-mutiara firman Tuhan ini lebih berharga, yang sangat berharga, yang akan memberkati kehidupan Bapak Ibu ya. Ya, jadi kembali lagi tadi sampai di mana? Ya, jadi Tuhan mengajak kita untuk membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya, mungkin selama ini engkau rajin ibadah ke gereja, tapi hatimu menjauh. Hatimu kenapa gak bisa sukacita? Kenapa gak bisa bahagia? Kenapa? Karena hatimu dikuasain oleh berhala-berhala dunia ini, hal-hal yang lebih menarik hatimu dibandingkan Tuhan.
Ya, mohon maaf saya tidak menghakimi, tetapi kiranya Roh Kudus menolong setiap Bapak Ibu, membukakan mata hatimu, sehingga engkau diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga bukan hanya saya yang bisa bersuka cita, bukan hanya Bu Esther yang bisa bersuka cita, bukan hanya Kakak Estina, tetapi semua orang di sini bisa bersuka cita, mengalami sukacitanya Tuhan, damai sejahteranya Tuhan ya. Oke, saya balik lagi ke ayat yang ke-9 sekarang. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Perhatikan Bapak Ibu, nyambungkan firman Tuhan itu. Kemarin saya nggak bahas dari kitab Hagai. Kemarin saya bahas dari kitab Ulangan, dari kitab Mazmur, bagaimana konsekuensinya orang yang menyembah berhala. Misalnya menyembah uang ya, mengutamakan uang misalnya, dan lain sebagainya. Berhala-berhala lain lah yang lebih utama dibandingkan Kristus. Dan apa konsekuensinya? Malah petaka, ya kebinasaan, sengsara. Mereka menyiksa dirinya. Dan apa? Dan terakhir dilenyapkan. Nah, oleh sebab itu ya Bapak Ibu, perhatikan betapa firman Tuhan itu konsisten. Sekarang saya baca di kitab Hagai, tapi sama kan? Bunyinya, nadanya sama, konsisten kan? Bahwa orang-orang yang meninggalkan Tuhan untuk mengutamakan hal-hal lainnya, misalnya uang, atau misalnya hobi, atau misalnya pacar, misalnya kekasih, bisa segala sesuatu yang lebih diutamakan dari Kristus. Maka apa konsekuensinya? Salah satunya ini kan, dicuri, dirampok. Kemarin kan saya udah bahas bahwa salah satu konsekuensinya adalah dirampok oleh musuh. Ya, dirampok oleh musuh kita itu bukan yang kelihatan ya. Yang kelihatan itu hanya dipakai oleh yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan itu apa? Roh-roh jahat, penguasa-penguasa di udara. Mereka hanya memakai yang kelihatan untuk merampok kita. Bisa merampok sukacita, kesehatan, merampok berkatmu juga. Makanya oleh karena apa kata firman Tuhan di Hagai 1 ayat 9? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang apa? Kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Nah, rumahmu sendiri itu bisa jadi berhala kita juga. Ya, kalau kita lebih mementingkan diri kita sendiri, lebih mementingkan urusan kita sendiri, lebih mementingkan kesuksesan saya misal ya. Apakah Tuhan gak kepengen Bapak Ibu sukses? Enggak, bukan begitu ya. Tuhan kepengen Bapak Ibu sukses. Tetapi jangan sampai semuanya itu jadi berhala. Nah, kalau itu semua jadi berhala, lebih kita utamakan dibandingkan Tuhan, maka konsekuensinya ya seperti ini. Karena kenapa? Bukan Tuhan tidak mengasihi kita, karena Tuhan itu bekerja lewat hukum-hukumnya. Karena Tuhan itu, walaupun Tuhan itu kasih, tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Dan roh yang ada di dalam kita, dikatakan di firman Tuhan apa? Diingininya dengan cemburu. Ya, Bapak Ibu jangan hanya tahu satu sisi dari Allah ya. Seringkali kita hanya tahu Tuhan itu kasih. Ya udah, cuman tahu Tuhan itu kasih. Nggak tahu bahwa Tuhan itu adil, bahwa Tuhan itu pencemburu. Kita juga harus tahu Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Tuhan itu sabar ya, kita harus tahu dari semua dimensi, semua sisinya. Oke, kembali. Nah, solusinya apa Bapak Ibu yang sekarang ada dalam situasi seperti ini? Mungkin engkau sedang ada dalam situasi kekeringan, dalam situasi yang susah. Mungkin kau tidak ada, maksudnya mungkin bukan situasi kekeringan dalam soal keuangan. Mungkin engkau kekeringan dalam hatimu, engkau tidak merasa damai sejahtera, engkau kehilangan sukacitamu. Nah, solusinya apa?
beribadahlah kepada Tuhan, kembali membangun mesbahmu kepada Tuhan, sama seperti kitab Hagai ini. Tuhan menyerukan bangsa Israel untuk kembali membangun bait Allah, membangun rumah Tuhan. Ya, rumah Tuhan itu sekali lagi bagi kita adalah diri kita sendiri sekarang ya, karena Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita. Kita mau kembali membangun hubungan dengan Roh Kudus, bukan hanya secara rutinitas ke gereja, secara rutinitas ibadah, tetapi kita mau membangun hubungan kita, kasih kita kepada Tuhan, karena Tuhan itu sudah mengasihi kita, sudah sangat mengasihi kita, sudah memberikan nyawanya bagi kita. Yang jadi pertanyaannya, apakah kita mengasihi Tuhan? Betul, kemarin kan saya udah bagikan kesaksian saya bagaimana Tuhan memberikan bunga yang luar biasa indah dan mengatakan I love you gitu ya. Ya, Kakak Vivi ya, terima kasih kesaksiannya. Kemarin saya dengar kesaksiannya bahwa Kak Vivi juga sudah mendapatkan perjumpaan pribadi dengan Tuhan ya. Makanya Bapak Ibu dengar ya. Kalau Bapak Ibu yang belum mendengarkan bagaimana caranya sih mendengar suara Tuhan, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube saya. Nah, Kak Vivi sudah mempraktekkan dan sudah berhasil ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus sudah mendapatkan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Oke, balik lagi. Ya, tadi sampai di mana? Ya, kita harus membangun mesbah kita, membangun hubungan kita dengan Tuhan, karena Tuhan Yesus itu datang bukan membawa agama, bukan membawa kayak agama-agama lain ya. Saya menghormati semua agama, tetapi tidak membawa metode harus begini harus begitu ya, tetapi Dia sendiri adalah jalan. Dikatakan aku adalah jalan, kebenaran dan kehidupan, karena Tuhan Yesus sendiri adalah Tuhan yang manusia yang menjelma dari firman. Jadi firmannya itu adalah ya itu Tuhan Yesus. Kita harus mengenal firmannya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa kita kenal Tuhan Yesus tanpa kita mengenal kebenaran firmannya. Kita harus mengenal kebenaran firmannya, dan kita mau menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Nah, apa yang terjadi ketika kita kembali beribadah kepada Tuhan? Nanti saya akan bagikan kalau waktunya sempat hari ini, bagaimana sih ibadah yang sejati itu, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi saya mau bahas dulu ya, ketika kita beribadah kepada Tuhan, maka apa yang akan terjadi? Tuhan bisa mendatangkan hujan pada masa kekeringan, sama halnya seperti Elia di masa kekeringan. Apa yang terjadi ketika dia membangun mesbah bagi Tuhan, membangun, kalau zaman dulu orang nyembah Tuhan itu dia bangun altar gitu ya. Di atas altarnya itu ditaruh persembahan, entah itu kurban dan lain sebagainya ya. Nah, saya mau melihat dari 1 Raja-Raja ya. Saya mengajak Bapak Ibu melihat dari kitab 1 Raja-Raja ya. Ya, saya mau menceritakan latar belakang dari firman Tuhan ini. Jadi pada waktu itu ada Raja Ahab ya, yang kelakuannya itu menyembah berhala, karena istrinya juga penyembah berhala. Jadi dia benar-benar murtad sama Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Elia diutus Tuhan ya, dia ngomong sama Raja Ahab bahwa tidak akan ada hujan turun ya sampai aku berkata-kata. Dan apa yang terjadi? Memang hujan tidak turun di negeri Yehuda ini ya, di negeri Yehuda atau Israel ya, saya lupa ya, antara Yehuda dan Israel. Mari kita baca ya, saya juga lupa. Oke.
Ya udah, kita nggak usah baca semuanya ya, kepanjangan. Jadi intinya seperti ini. Intinya apa yang terjadi? Nah, Elia datang kepada Raja Ahab menantang ya, kumpulkan nabi-nabi Baalmu ya. Kemudian dikumpulkan ada 450 nabi Baal dan mereka bertanding. Kata Elia begini, kalau memang Baal itu Tuhan, ya sembahlah Baal. Tetapi kalau memang Tuhan menjawab persembahan mereka, menyambar dengan api, maka sembahlah Tuhan. Jadi dikumpulkanlah Nabi Baal, 450 Nabi Baal, dan mereka bertanding. Dan apa yang terjadi? Sehari-harian, semalam-malaman mereka ya, penyembah Baal ini, 450 Nabi Baal ini berdoa sampai akhirnya menyayat-nyayat tangan-tangan mereka ya, sampai keluar darah gitu, supaya Tuhan mereka menjawab doa mereka, menyembah persembahan mereka. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi. Baal mereka tidak bisa menyembah mereka, maksudnya menerima persembahan mereka ya. Saya bacakan 1 Raja-Raja 18 ayat 24. Dikatakan begini ya, kata Nabi Elia. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Dan apa yang terjadi ya, seperti yang kita ketahui, yang seperti yang kita baca, Baal itu tidak menjawab. Nah, kita mau fokus apa yang Nabi Elia lakukan ya. Saya mau membacakan dari kitab 1 Raja-Raja 18 ayat ke-30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka dekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Perhatikan ya, ini pada saat kekeringan ya, pada saat zaman kekeringan di mana air itu susah sekali. Nah, mungkin Bapak Ibu juga ada yang sama seperti ini. Ya, mungkin keekonomimu itu susah sekali. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita mau belajar di sini. Ya, ayat ke-31, kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ayat ke-32, ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih ya. Perhatikan di sini ayat yang ke-31 tadi dikatakan 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Ini melambangkan bahwa keturunan Yakub itu selalu ada di dalam hatinya Tuhan. Makanya mezbah ya, penyembahan. Berarti Bapak Ibu, ya kita yang sekarang adalah keturunan Abraham secara rohani juga sama. Kita itu selalu ada di hatinya Tuhan. Ya, oke, ayat ke-32, ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang, ini saya sudah baca. Ayat ke-33, ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Perhatikan Bapak Ibu, selalu ada kurban yang ditaruh di atas mezbah, di atas altar. Kita itu datang kepada Tuhan itu, ini mengajarkan suatu prinsip kepada kita bahwa ketika kita datang kepada Tuhan itu selalu harus ada yang dikorbankan. Ya, memang sekarang kita tidak perlu lagi mengorbankan lembu, kambing, karena ada Tuhan Yesus yang sudah mengambil posisi itu di atas kayu salib. Jadi maksudnya apa? Maksudnya setiap kali kita datang kepada Tuhan itu, ya kita tahu bahwa kita ini mungkin sudah berdosa, bersalah dalam banyak hal. Mungkin dalam pikiran, mungkin bukan dalam perbuatan, tetapi dalam hati kita. Misalnya, kita mau datang dengan ya kerendahan hati, kita mau klaim
bahwa darah Yesus yang sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan tubuh jiwa roh kita. Itu satu hal. Tetapi hal yang kedua itu kita juga mau mempersembahkan, ya mungkin bukan daging di sini, tetapi kedagingan kita, keinginan daging kita mau persembahkan juga di atas mezbah Tuhan. Maksudnya ketika kita mau menjadi penyembah Tuhan, kita mau mempersembahkan keinginan daging kita untuk dibakar, ya habis. Bapak Ibu paham kan maksudnya keinginan daging itu? Saya nggak akan bahas lagi keinginan daging itu, misalnya keserakahan, ya nafsu negatif, ya misalnya kemarahan, kepahitan, ya penyembahan berhala, itu semua yang negatif-negatif itu ya kita mau persembahkan di atas altarnya Tuhan untuk dibakar oleh api Roh Kudus, oleh kekudusan Tuhan. Ya, oke. Bapak Ibu jangan fokus dengan, gak usah baca komentar ya. Biarin saja yang komentar, nggak apa-apa, itu namanya bikin seru gitu ya. Kita fokus dengan firman Tuhan. Bapak Ibu jangan tercuri, maksudnya perhatianmu jangan tercuri dari firman Tuhan, karena firman Tuhan ini pasti akan memberkati Bapak Ibu ya, khususnya Bapak Ibu yang sedang mengalami masa kekeringan. Ini bicara untuk Bapak Ibu yang sedang mengalami masa kekeringan, entah itu kekeringan rohani, entah itu kekeringan sukacita, entah itu kekeringan kesehatan. Ya, kalau tulang-tulangmu kering, apa yang terjadi? Sakit ya, sakit. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau saya mendoakan orang, saya bisa tahu, nih ibu ini banyak sering nangis ya. Kenapa itu? Yang ngasih tahu Roh Kudus. Roh Kudus yang ngasih tahu kenapa ini badannya bisa sakit, asalnya dari mana. Itu kenapa bisa saya tahu? Karena Roh Kudus yang ngasih tahu. Ini sakit penyakit pintunya dari mana? Itu Roh Kudus yang ngasih tahu. Jadi Bapak Ibu, ya oke, kita fokus ya kembali sama firman Tuhan. Jadi engkau yang sedang mengalami masa kekeringan, ya tuh kekeringan itu yang bikin tulang-tulangmu sakit. Maksudnya kering sukacita gitu ya. Dan kekeringan keuangan juga ya. Ini termasuk, ini berkata-kata bagi engkau. Ya bagi saya juga untuk diperingatkan sayanya ya. Oke. Terus ayat ke-34, sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air. Ya begini Bapak Ibu, jadi dia bikin altar ya, cuman di sekeliling altar itu dia bikin parit. Nah Bapak Ibu perhatikan, zaman itu adalah zaman kekeringan, di mana air itu mahal sekali harganya, betul? Betul, orang udah nggak turun hujan 3,5 tahun, berarti air itu mahal sekali. Nah tapi apa yang terjadi? Nabi Elia itu suruh paritnya dituangin air. Ya, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkanlah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ya, ada 2 hal yang kita pelajari dari sini ya. Jadi yang pertama itu mau membuktikan kepada seluruh rakyat Israel bahwa kalau persembahan itu ya dibasahin dengan air, kalau memang sampai bisa api bisa membakar, berarti itu sangat-sangat impossible, betul? Betul, berarti Tuhan kita itu adalah Tuhan yang God of the impossibilities. Maksudnya apa? Tuhan yang melakukan perkara-perkara yang mustahil menjadi mungkin. Itu pertama ya yang kita pelajari dari sini.
mau membuktikan bahwa ini bukan kebetulan, atau misalnya disiramin bensin jadi tinggal sedikit aja puntung rokok bisa menyala. Bukan, ini membuktikan kepada semua orang, kepada dunia, bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang membuat yang mustahil menjadi mungkin. Yang kedua yang kita mau pelajari, ada makna yang tersembunyi di sini Bapak Ibu, yakni apa? Ya tadi saya sudah sebutkan bahwa air itu lambang saat itu, bukan hanya lambang Roh Kudus, tetapi air itu saat itu harganya mahal sekali, betul? Betul. Jadi ketika seseorang mau menyembah Tuhan, ya Tuhan nggak cari yang setengah-setengah, ya Bapak Ibu. Tuhan kepengen yang terbaik dari kita, karena Dia juga sudah memberikan yang terbaik dari dirinya. Dia memberikan nyawanya sendiri. Dia meninggalkan surga untuk lahir di kandang domba yang paling papa. Dia sudah datang ke dunia ini, dan selama dia hidup, ya, di dunia ini dia memberikan seluruhnya bagi kita. Dia mengajar, bahkan dia memberikan nyawanya. Dia sudah memberikan yang terbaik dari dirinya. Makanya ketika Abraham datang kepada Tuhan, Tuhan mintanya apa? Kenapa Tuhan gak meminta kekayaan kepada Abraham untuk dipersembahkan kepada Tuhan? Kenapa Tuhan meminta Ishak? Kenapa? Karena Abraham sudah kaya raya. Bagi dia duit is nothing. Tahu duit is nothing? Uang gak ada artinya bagi dia karena dia udah kaya raya sekali, ya kan? Tetapi bagi Abraham yang paling berharga itu apa? Anaknya Ishak, satu-satunya yang udah dinantikan segitu lama. Ya, maksudnya apa? Tuhan tidak ingin ada berhala dalam hati kita. Itu maksudnya, ya. Maksudnya ketika kita menyembah Tuhan, kita harus mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan harus menjadi yang terutama dalam hidup kita. Yang paling berharga dalam hidup kita itu adalah penyembahan yang sejati. Ya, saya sudah bahas. Tadi saya mau bahas di akhir, tapi nggak apa-apa, ini nyambung ya. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik, kita mau menempatkan Tuhan di posisi yang terbaik dalam hati kita. Ya, oke, kita lanjut ya. Saya percaya Bapak Ibu udah paham di sini. Ya, kemudian saya ngebaca semuanya kelamaan, tetapi kemudian apa yang terjadi? Saya loncat ke 1 Raja-Raja 18 ayat 38. Ya, dikatakan di 1 Raja-Raja 18 ayat 38, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu, api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Ya, Bapak Ibu, ini berbicara tentang api Tuhan juga ya Bapak Ibu yang paham. Ya, kalau engkau ingin selalu api Tuhan selalu menyala dalam hidupmu, maka ini kita nggak boleh sampai hilang dalam hidup kita, yakni apa? Penyembahan gak boleh sampai hilang dalam hidup kita. Kalau kita ingin selalu diurapi Tuhan, urapan Tuhan selalu menyala-nyala, makin menyala-nyala dalam hidup kita, maka penyembahan gak boleh hilang dalam hidup kita. Lihat bagaimana ketika Elia menyembahkan yang terbaik kan, ya air itu yang paling mahal dia berikan, maka apa? Api Tuhan menyambar sampai paritnya kosong. Ya Bapak Ibu yang paham, yang tahu mengenai pengurapan, ya ini secretnya, ini rahasianya ya Ibu Eli ya. Kalau engkau ingin diurapi Tuhan, ya bahkan urapan Tuhan lebih dahsyat, ini rahasianya saya
bagikan, maksudnya kita baca bersama-sama kan. Oke, lanjut ya. Kita nggak baca semua, kepanjangan. Oke. Ayat ke-41 saya loncat ya, ayat ke-41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab. Jadi begini ya, mereka mengalami masa kekeringan yang panjang sampai kelaparan gitu ya. Hujan gak turun ya. Kemudian apa yang Nabi Elia lakukan? Nabi Elia suruh bangsa Israel kembali membangun mesbah ya. Membangun mesbah berarti menyembah Tuhan. Nah, setelah mereka menyembah Tuhan, setelah Tuhan berkenan atas persembahan mereka, ya kita tahu bagaimana Tuhan berkenan, ya karena Tuhan menjawab doa mereka dan menyambar habis korban persembahan mereka. Kemudian ayat ke-41, Nabi Elia berkata kepada Raja Ahab begini ya, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Ayat ke-42, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dan dengan mukanya di antara kedua lututnya. Ya, saya mau membagikan satu kebenaran penting bagi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang mendengarkan janji nubuatan Tuhan ya, entah dari saya, entah dari orang lain, entah dari hamba Tuhan yang luar biasa terurapi ya, atau engkau yang mungkin belum pernah dengar kata janji nubuatan dari Tuhan. Mungkin engkau dengar firman Tuhan, langsung kau dapat rema dari Tuhan. Itu sama ya, itu sama seperti suara Tuhan yang khusus bagi Bapak Ibu. Itu adalah janji Tuhan yang khusus bagi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita udah dengar, udah gitu kita cuma seneng doang kan. Seneng udah gitu lupa, betul? Betul apa cuma saya? Ayo. Yang ngalamin, yang paham apa yang saya ngomong, ketik amin. Nah, tapi apa yang di sini dilakukan Nabi Elia? Ini nabi besar loh. Dia sendiri yang dengar dari Tuhan, dia yang memperkatakannya kepada Raja Ahab. Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Nah, tapi apa yang Nabi Elia lakukan? Apakah dia senang-senang? Hore, hore, hujan mau turun. Tetapi apa yang Nabi Elia lakukan? Elia naik ke puncak gunung Karmel. Maksudnya gunung Karmel itu ya mungkin sekarang kita nggak ada gunung yang kita harus bisa pergi. Misalnya di kota besar gitu ya. Nggak apa-apa, gunungmu itu mungkin rumahmu, mungkin kamarmu, kamar tempat persembunyianmu, tempat engkau mencari Tuhan, menghadap Tuhan. Ya itu adalah gunungmu. Engkau pergi ke sana, sama seperti Nabi Elia, kita harus pergi ke sana ya. Lalu apa yang Nabi Elia lakukan? Ayat ke-43 saya bagikan. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas. Ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Terus kata Elia, pergilah sekali lagi. Kemudian demikianlah sampai 7 kali. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi dalam firman Tuhan ini tidak ada detail yang tidak penting. Semua detail itu penting. Entah itu nama, entah itu angka ya, entah itu koma, titik, penting yang ada di firman Tuhan itu ya. Dikatakan pergilah sekali lagi terus sampai 7 kali. Maksudnya apa? Angka 7 itu adalah angka sempurna, lambang kesempurnaan Tuhan. Angka lambang dari rest juga. Rest itu sama dengan sabat. Sabat itu perhentian. Itu melambangkan ketika kita percaya penuh dengan Tuhan sehingga kita bisa beristirahat. Arti kata rest itu istirahat atau perhentian. Sehingga iman kita penuh percaya kepada Tuhan, beristirahat di dalam Tuhan ya, angka 7 itu. Dan angka 7 itu bisa simbol angka yang sempurna, jadi kita minta terus menerus, artinya begitu ya. Arti simbol dari angka 7 ini, kita minta terus menerus, kita tidak berhenti sampai kita melihat
apa yang dijanjikan Tuhan itu terjadi. Jadi Bapak Ibu, jangan berhenti berdoa walaupun kau sudah mendengar janji Tuhan, walaupun kau sudah mendengar nubuatan Tuhan. Ya, engkau jangan berhenti berdoa sampai janji Tuhan itu digenapi dalam hidupmu. Sama halnya seperti Nabi Elia. Dia menyuruh bujangnya, lihat terus sampai 7 kali. Nah, ayo kita baca yang ayat ke-44 ya. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Sekali lagi, firman Tuhan itu penting, setiap detailnya itu penting, ada artinya Bapak Ibu. Ya, kenapa seringkali ya Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan atau kita sudah menerima berkat Tuhan. Misalnya ya, engkau yang sakit sudah didoakan, udah lebih baik. Tetapi seringkali kita ini ya tidak menghargai hal-hal yang kecil. Misalnya engkau sudah doa minta diberkati dan engkau sudah menerima berkat Tuhan. Cuman mungkin berkatmu itu masih kecil sekali. Sama halnya seperti Nabi Elia ini. Nabi Elia ketika dia menyuruh bujangnya melihat, dan bujangnya melihat ada awan kecil sebesar telapak tangan. Apalah artinya sih Bapak Ibu? Coba bayangin. Elia itu mendengar suara Tuhan dan memandangkannya kepada Raja Ahab bahwa akan deru hujan sudah kedengar kan. Deru hujan berarti hujan gede kan. Tapi apa yang dia lihat? Dia hanya melihat awan kecil sebesar telapak tangan. Tetapi kita mau belajar dari Nabi Elia. Apa yang Nabi Elia lakukan? Apakah dia bilang, cuman kecil? Apakah Nabi Elia berkata begitu? Cuman kecil, nggak ada artinya. Yang saya dengar janji Tuhan, hujan besar, deru hujan yang saya dengar. Ini cuman awan kecil, apalah artinya? Nah, mungkin Bapak Ibu, mungkin engkau ada di situasi seperti itu. Mungkin berkat Tuhan sudah muncul, tapi masih kecil. Jadi engkau berkata, masih kecil, engkau tidak bersyukur. Tetapi coba lihat Nabi Elia. Dengan awan kecil itu, dia coba kita baca. Kita baca sama-sama. Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu. Kita melihat betapa Nabi Elia ini tidak mengesampingkan hal yang kecil. Tidak istilahnya menganggap remeh hal yang kecil yang dia dapatkan dari Tuhan. Tetapi dia menggebu-gebu, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Dengan imannya, dengan semangatnya menggebu-gebu, dia percaya janji Tuhan itu walaupun hanya segenggam awan, segenggam telapak tangan. Nah, demikian pula Bapak Ibu, engkau yang berkatmu masih kecil, jangan diremehkan, jangan menganggap remeh berkat kecil. Berkat permulaan itu engkau mengucap syukur, engkau bersuka cita, engkau bersorak-sorai. Harusnya seperti itu. Demikian pula dengan kesembuhan. Engkau yang mungkin baru disembuhkan, baru lebih baik. Seringkali begitu kan? Bapak Ibu perhatikan deh kalau saya doa kesembuhan. Ada yang didoakan, gimana Bapak Ibu, sudah sembuh belum? Si Bapak itu mungkin ngomongnya, masih sakit. Terus saya tanya, ada lebih baik nggak? Iya, ada lebih baik. Ya kenapa nggak digedekan itu yang lebih baik? Kenapa nggak disyukuri yang lebih baiknya? Katakan, puji Tuhan saya lebih baik sekarang. Ya makin baik lagi. Harus saya bertanya setelah didoakan. Oke, saya doakan lagi. Biasanya kan begitu kan. Saya doakan lagi. Terus saya doakan lagi. Udah gitu. Gimana sekarang? Masih sakit sedikit. Terus saya tanya. Nah, Bapak lebih baik lagi nggak sebelum tadi? Setelah tadi didoakan, lebih baik lagi nggak? Iya, ada lebih baik lagi. Iya. Bapak Ibu paham kan apa yang saya maksudkan? Ya, kita jangan menganggap remeh sesuatu yang kecil yang Tuhan berikan. Karena yang kecil itu
bisa saja merupakan awal dari berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Bapak Ibu, ya yang paham, ketik paham. Ya, terima kasih Bu Farida, Kakak Estina, Bu Esther, Bu Yohana, Kakak Joy, Kakak Orlan, dan semuanya ya. Oke, ayat ke-45 saya bacakan. Maka dalam sekejap mata, perhatikan, dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Tetapi kuasa Tuhan, oke saya nggak bacakan, tetapi saya percaya Bapak Ibu paham ya maksud saya. Nah, engkau sekarang yang sudah mendapatkan janji Tuhan, entah itu lewat nubuatan ya, entah itu lewat firman Tuhan, entah itu lewat langsung Tuhan berbicara kepadamu, baik itu lewat mimpi, lewat penglihatan. Engkau jangan nyantai-nyantai aja. Kita mau belajar dari Nabi Elia. Kita mau berdoa sampai itu tergenapi dalam hidup kita. Oke, kita tutup ya renungan firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah berbicara lewat hamba-Mu ini. Kiranya Roh Kudus, Engkau yang terus berbicara dalam hati setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Mampukan mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga sungguh rencana-Mu yang luar biasa indah itu dan janji-Mu yang luar biasa manis itu tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Dalam nama Tuhan Yesus, saya juga berdoa bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang sakit, mari taruh tanganmu di dada. Ya, kuasa Tuhan sekarang sedang mengalir, menjamah. Bapak Ibu yang sedang sakit, dijamah Tuhan. Engkau yang sedang sakit lambung, sekarang saya perintahkan semua roh kutuk, roh sakit lambung keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh kekhawatiran, roh kecemasan keluar sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan mengalir, menjamah tubuhmu sekarang. Asam lambungmu normal, lambungmu sudah sembuh sakitnya, sudah gak perih lagi, sudah gak kembung lagi dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit kepala sekarang sakit kepalanya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Kepalamu enak sekarang, ringan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas anak-anakmu. Ya, engkau yang lagi sakit tulang belakang ya, lagi sakit tulang belakang, kuasa Tuhan mengalir, tulang belakangmu sekarang udah gak sakit lagi, punggungmu udah gak sakit lagi, sekarang sudah enak, sudah ringan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Ya, terima kasih untuk jamahanmu atas anak-anakmu saat ini. Untuk mata yang gak enak sekarang matanya enak dijamah oleh kasih Tuhan. Kasih Tuhan mengalir. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk jamahanmu, matamu sekarang enak. Ya, yang ada gangguan di hidung, ya sinusitis sekarang keluar dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang hidungmu enak, pipimu udah gak sakit, wajahmu udah gak sakit dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit tumor, yang sakit kanker, saya kutuki semua sel-sel kanker, sel-sel tumor sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Saya cabut keluar semua, saya usir semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Negatif kanker, negatif tumor dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, yang sudah disembuhkan Tuhan, boleh tuliskan di komentar siapa kesaksianmu, itu akan memberkati banyak orang. Oh iya Bapak Ibu yang kemarin terima berkat Tuhan ya, yang belum gak apa-apa, hari ini mungkin terima berkat Tuhan, boleh kesaksiannya ya, jangan diem-diem aja.
Kesaksiannya boleh dituliskan di komentar yang sudah terima berkat Tuhan. Ya, oke. Terima kasih. Saya berdoa, doa berkat ya bagi Bapak Ibu semua. Ya, saya berdoa berkat bagi Bapak Ibu semua. Darah Yesus sudah buka tingkap-tingkap langit, sudah mencurahkan berkat-Nya hingga berkelimpahan atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas lumbung-lumbungmu, atas pekerjaan dan usahamu. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau diberkati, menjadi berkat dimanapun engkau berada. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Hore, terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah menerima berkat-Mu Tuhan, kata Kakak Maidalena. Hore, terima kasih. Bu Esther juga udah terima kemarin. Ayo, Bu Esther diem-diem aja. Kakak Roberta juga kayaknya kemarin ya, hampir nerima ya Kakak Roberta ya. Belum ya hari ini ya Kakak Roberta. Ya kan Kakak Roberta, ayo. Ya, Bu Esther juga udah nerima kemarin. Ya, terima kasih, puji Tuhan, saya menerima berkat Tuhan luar biasa. Ya, Terima kasih Tuhan Yesus. Iya. Ya, jangan diem-diem aja yang nerima berkat Tuhan. Kakak Roberta juga hari ini kali ya berkat Tuhannya. Yang sudah terima jangan diem-diem aja kesaksiannya dong. Oke ya, saya bercanda. Tapi betul kan? Apa yang saya ngomong itu betul kan? Nggak bohong. Puji Tuhan Kakak Joy, terima kasih untuk kesaksiannya. Kaki saya juga sudah sembuh. Kakak Joy mau naik ke atas nggak untuk ya untuk menyaksikan kesaksiannya hingga memberkati Bapak Ibu yang lain. Kakak Joy kalau bersedia ya, kan ada tuh yang suka malu-malu ya, nggak apa-apa, nggak usah ya. Tapi kalau mau boleh Kakak Joy klik tombol tamu, saya undang naik ke atas, sekalian kenalan juga ya Bu Esther. Kita kenalan dengan Kakak Joy. Mana ya Kakak Joy, ada nggak di sini? Oh ada, silakan monggo kalau bersedia. Kalau nggak bersedia nggak apa-apa. Saya ubah dulu ya ininya, formatnya. Yang sudah disembuhkan, yang sudah terima berkat Tuhan, boleh ya saksikan. Kakak Nancy tidak ada live malam. Belum ya, nanti ya Kakak Nancy. Saya itu biasa malam itu tidurnya awal karena ya itu tadi biasa Tuhan suka bangunkan. Kadang bangunkan jam 12 malam, kadang bangunkan jam 2 malam gitu ya, suka-suka Tuhan untuk berdoa. Jadi ya saya biasa tidurnya lebih awal gitu. Nanti kalau Tuhan izinkan kita live lagi ya malam ya. Oh, Kakak Orlan. Kakak Orlan, saya berdoa ya untuk Kakak Orlan. Kakak Orlan mau naik ke atas? Sekalian kita kenalan ya. Kak Orlan. Oh, Kakak Joy mungkin internetnya jelek kali ya. Saya udah undang belum naik. Kakak Orlan mau naik ke atas kah? Mari kita. Monggo silakan Kak Orlan. Shalom. Salam kenal ya, kita semua kenalan sama Kak Orlan. Kak Orlan, boleh buka kameranya nggak? Halo. Shalom Kak Orlando. Shalom. Ya, Ya, apa kabar? Nah, enak kan bisa kenalan ya Bu Esther ya. Oke, mari kita berdoa. Apa yang bisa dibantu Kak Orlando? minta didoakan karena tahun lalu kan pernah sakit, terus pergi ke dukun. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi Kak Orlando sudah minta maaf sama Tuhan, sudah minta ampun sama Tuhan? Iya, Sudah? sudah. Sudah. Oh ya sudah. Kita berdoa ya. Yuk, mari kita berdoa Bu Esther.
Darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan tubuh jiwa rohnya Kak Orlando, sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk penyembahan berhala atas hidupnya Kak Orlando. Sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh kutuk, roh dukun, roh jahat, sekarang saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh jiwa rohnya Kak Orlando sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Semua roh sakit penyakit, roh dukun, engkau sudah tidak punya kuasa lagi atas Kak Orlando. Tubuh jiwa rohnya sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, rancangan Tuhan yang tergenapi atas Kak Orlando. Diberkatilah Kak Orlando dengan roh yang haus dan lapar akan Tuhan, roh yang takut akan Tuhan turun atas Kak Orlando, sehingga sungguh masa depannya Kak Orlando sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dalam nama Tuhan Yesus, rancangan Tuhan, rancangan yang mendatangkan damai, sejahtera, dan hari depan yang penuh harapan tergenapi atas Kak Orlando. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, Kak Orlando, apa yang Kak Orlando rasakan sekarang setelah didoakan? Lebih tenang sih. Ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Puji Kak Tuhan. Orlando ada di mana ini? Oh, ini Ada ada di di kota. kapal. Oh, ya di kota mana Kak Orlando? Di Kota Bitung di Sulawesi Utara. Oh iya. Wah, Sulawesi Utara jauh juga ya dari kita ya. Tetapi kita terkoneksi secara Amin. online, terkoneksi dalam Roh Kudus ya. Puji Amin. Tuhan, Kak Orlando semangat ya, Tuhan sudah memperhatikan hatimu. Tuhan tahu bahwa engkau rajin mencari Dia dan Dia memperhitungkan semuanya Amin. itu. Ya kata Tuhan, tidak ada yang sia-sia ketika engkau mencari aku, kata Tuhan ya. Amin. Upahmu besar, kata Tuhan ya. Oke, terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Amin dalam nama Oke, Yesus. Kakak Orlando, saya disconnect dulu ya. Oke. Makasih. Ya, sama-sama. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi. Enak banget ya ada di atas kapal gitu ya Bu Esther. Kok jadi kepengen ke laut ya Bu Esther? Di sana sudah siang kayaknya. Udah apa? Udah siang. Oh iya. Udah siang kayaknya, udah terang. Iya, asik banget. Saya juga mau Kak Orlando, mau ke laut dong. Maksudnya mau jalan-jalan ke laut, naik perahu. Asik banget. Pulang dulu Bu, nanti kita ke laut sama-sama. Oh iya, asik. Hayu, hayu, hore. Oke. Bapak Ibu yang mau didoakan, boleh ya secara khusus, boleh tulis di komentar dan klik tombol tamu. Klik tombol tamu. Ya, diberkati anaknya Bu Nesa. Hari ini ke-8 tahun, namanya siapa? Diberkati ya, diberkati menjadi anak yang takut akan Tuhan. Anak yang menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Oke, kalau begitu mari kita naikkan pujian ya. Bapak Ibu yang sakit yang mau didoakan secara khusus, boleh tulis di komentar. Ya, Kakak Estina sudah terima berkat. Amin. Ya. Oke, kita menaikkan pujian lagi ya. Kayaknya pujian yang tadi bikin sukacita. Mari kita naikkan pujian yang tadi ya. Tadi saya lihat ada Ibu Yohana. Ibu Yohana sakit apa ya Bu Yohana?
Hmm, Bu Yohana, tolong tuliskan sakit apa. Mari kita naikkan lagi pujian tadi. Atau ada pujian yang lain? Ada request? Tapi lagunya yang familiar ya. Jangan lagunya yang jarang didengar, nanti teman-teman gak pada paham. Saya juga gak paham. Lagunya yang familiar apa? Oke, kalau enggak sungguh ku bangga Bapak. Ku bangga Bapak, ya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Mu menyelamatkan itu kemenangan. Ya, Ibu Yohana sakit apa, Ibu? Sembahkan apa yang aku miliki. Berarti bila banding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ku tambahan apa yang aku miliki. Bapak Ibu, saya sambil membuka kesempatan ya, Bapak Ibu yang mau menyaksikan kesembuhan, boleh ya disaksikan. Saya akan panggil naik ke atas juga. Nah, Bapak Ibu yang sakit juga boleh. Untuk Kak Salu 25 ya, saya berdoa sekarang kuasa Tuhan mengalir atas lututnya Kak Salu dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di lututmu sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Untuk Kak Salu saya berdoa. Kak Salu apakah ada di tombol tamu? Nggak ada ya, nggak ada, saya nggak bisa panggil naik ke atas. Tetapi kuasa Tuhan mengalir sekarang, mengalir menjamah Kakak Salu. Sekarang sakit di lututnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di lututmu hilang sekarang. Engkau bisa berjalan tanpa rasa sakit. Sakitnya hilang sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Kak Salu, apa yang dirasakan setelah didoakan? Boleh tulis di komentar. Oh iya, Ibu Yohana. Ibu Yohana boleh mau memberikan kesaksian. Ya, puji Tuhan. Ibu Yohana, apa yang Ibu Yohana rasakan sekarang setelah didoakan beberapa hari yang lalu? Makan apa yang aku miliki. Saya panggil naik ke atas ya, Ibu Yohana. Ya, Ibu Yohana, monggo silakan naik ke atas. Shalom Bu Yohana, berjumpa lagi online. Shalom Bu. Shalom. Ya Bu Yohana bisa buka kameranya. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku. Ya, shalom Bu Yohana. Shalom Bu. Boleh buka kameranya kah? Ini jaringannya kurang bagus. Oh ya sudah, nggak apa-apa, nggak usah, nggak apa-apa. Ya, gimana Bu Yohana? Kemarin sudah didoakan katanya ya. Ya Bu, Ya, beberapa hari, 2-3 hari sudah didoakan. Pinggang yang sakit, benjolan itu sudah menghilang. Tapi puji Tuhan masih ada. Saya kan lever Ibu, jadi hatinya masih agak mengeras dan sakit. ya. Sekarang saya doakan lagi ya. Tapi benjolannya sudah hilang. Puji Ya. Tuhan, Roh Kudus Puji dahsyat. Tuhan, Iya, Ibu puji Tuhan, bersorak sama kayak saya. Puji Tuhan, Roh Kudus dahsyat. Tuhan Yesus luar puji biasa. Tuhan, Iya. puji Tuhan. Ya, kalau
benjolan aja hilang, apalagi cuman ulu hati yang keras. Oke ya, sekarang kita berdoa. Terima kasih Roh. Levernya Ibu, levernya yang Oh, keras. Oke, saya berdoa ya. Lever, Oke. ya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau dahsyat. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan Puji Yesus, Tuhan, Engkau baik. Engkau sangat mengasihi setiap Tuhan. anak-anak yang ada di live streaming ini. Belas kasihan-Mu turun Puji atas Tuhan, setiap anak-anakmu yang ada di live streaming ini, khususnya untuk Ibu Yohana saat ini. Roh Kudus, jamah Ibu Yohana, jamah Ibu Yohana. Sekarang Puji Tuhan. saya perintahkan segala sakit penyakit termasuk pengerasan liver. Sekarang saya perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah tidak punya hak lagi atas Puji Ibu Tuhan. Yohana. Darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Yohana. Sekarang saya hancurkan, patahkan semua belenggu Tuhan. dosa, kutuk sakit penyakit atas Ibu Yohana sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang roh sakit penyakit keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat Tuhan, berkat kesembuhan atas Ibu Yohana. Sekarang livernya enggak keras lagi, livernya normal, berfungsi dengan baik sekarang. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dahsyat. Terima kasih Roh Kudus, jamahanmu atas Ibu Yohana. Hamba-Mu Terima mengucap syukur kasih. atas karyamu saat ini. Roh Kudus, kiranya jamah levernya dijamah Tuhan. Sekarang levernya enggak keras lagi, levernya berfungsi dengan baik, berfungsi dengan normal, tidak ada lagi gangguan atas Ibu Yohana. Ibu Yohana dibebaskan dari semua kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa gelap. Ibu Yohana ditarik masuk ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus ditarik masuk ke dalam perkenanan Tuhan. Kasih Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas Ibu Yohana sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih semua hal-hal yang negatif, semua trauma-trauma yang pernah disimpan sama Ibu Yohana. Saat ini saya cabut keluar semua kepahitan, saya cabut keluar, saya usir semuanya dalam nama Puji Tuhan Yesus, Tuhan. digantikan oleh kasih Tuhan, sukacita, damai sejahtera Tuhan turun atas Ibu Yohana. Sekarang levernya baik, berfungsi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Ya, Ibu Yohana, apa yang Ibu rasakan sekarang? Sakitnya mulai berkurang. Enak sekarang? Puji Tuhan. Oh, Iya. iya. Ya, tadinya Enak, sakitnya Bu. di mana, Ibu? Ya, puji Tuhan. Hatinya ini, levernya. Ya. Oh iya. Oh iya. Ibu, mohon maaf, apakah Ibu ya dulu ya mungkin gak sekarang suka nyimpen ya disakitin orang gitu, suka Benar nyimpen di sekali. hati. Iya kan? Benar sekali. Iya. Iya. Iya, Ibu Yohana, itu yang bikin sakit ya, Bu Yohana. Iya. Tapi Ibu sudah mengampuni semuanya. Saya sudah melepaskan pengampunan. Ya, puji Tuhan Puji ya. Tuhan. Ya, Bu Yohana sudah dibebaskan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, Ibu jangan simpen lagi ya, yang negatif-negatif, Ya. biarin aja. Ya. Kita Tuhan. Ya. ya serahkan sama Tuhan, Tuhan yang akan membalas. Dan kalau kita berbaik hati bahkan sama orang-orang yang nyakitin kita, malah perkenanan Tuhan itu turun sama kita. Percaya deh Bu Yohana, perkenanan Tuhan, berkat Tuhan itu turun sama kita ketika kita bahkan berbuat baik sama orang yang nyakitin kita. Ya, Bu Yohana, Roh Kudus yang menolong. Ya, Roh kasih Tuhan turun sekarang atas Ibu Yohana. Kasih Tuhan turun atas hatinya, atas pikirannya. Kasih yang mengampuni, kasih yang mengasihi, kasih yang melepaskan orang-orang yang bersalah, kasih Tuhan yang di luar nalar turun atas Ibu Yohana.
membawa damai sejahtera dan sukacita yang melimpah-limpah atas Ibu Yohana dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan luar biasa. Amin. Puji Puji Tuhan. Tuhan. Ya, Tuhan Yesus luar Puji biasa. Tuhan. Ya, Puji Tuhan. ya, puji Tuhan, puji Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus ya. Terima kasih Terima Bapak di surga. kasih Roh Kudus. Ya, Terima kasih Allah Bapa. Terima terima kasih kasih. Tuhan Yesus. Ya, Bu Yohana terima kasih ya untuk kesaksiannya. Terima kasih, pasti sangat memberkati kita semua dan memuliakan nama Tuhan. Ya, oke Bu Yohana, Ya, semangat. terima Tuhan Yesus kasih mengasihi. banyak. Oke, Tuhan mengasihi Bu Terima Yohana. kasih atas doanya tuh. Terima Ya, kasih. sama-sama. Sama-sama Tuhan Yesus mengasihi Ibu ya. Saya disconnect dulu ya Bu ya. Ya, Ibu, terima kasih. Tuhan berkati. Oke. Ya, puji Tuhan. Oke, kalau begitu Bapak Ibu, mohon doakan Bu kaki bagian kanan sakit kalau berdiri. Ya, Kak Richard, apakah ada di sini, Kak Richard? Oh, ada Kakak Stanley di sini. Kakak Stanley, ya, barusan lihat kan bagaimana Tuhan menyembuhkan benjolan ya. Jadi Kakak Stanley juga terima dan mengucap syukur ya. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oke. Tadi siapa Kak Richard? Kak Richard, apakah engkau ada di sini? Kak Richard. Oke, saya berdoa langsung ya, soalnya nggak ada di tombol tamu. Oke, kalau nggak ada, saya doa langsung ya. Bapak Ibu kalau mau doakan khusus harus klik tombol tamu. Kalau nggak, saya berdoa langsung. Sekarang kuasa Roh Kudus mengalir ke kaki bagian kanannya. Kak Richard sekarang mengalir kuasa Tuhan. Kaki bagian kanannya sudah nggak sakit lagi, sakitnya hilang sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kau bisa berdiri tanpa rasa sakit dalam nama Tuhan Yesus. Kak Richard atau Bapak Richard, saya nggak tahu ya, kakak berdiri coba dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan sekarang mengalir, kaki kananmu sudah nggak sakit lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kaki kananmu nggak sakit, engkau bisa berdiri, engkau bisa jalan sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Kak Richard bisa coba berdiri sebagai respon iman bahwa engkau sudah disembuhkan Tuhan ya. Sekarang kuasa Tuhan sedang mengalir menjamah kaki kananmu. Sekarang engkau bisa berdiri, engkau bisa berjalan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Ibu Heni Kadarisman ada di sini kah? Ibu Heni, kalau Ibu Heni ada di sini, saya undang naik ke atas. Monggo Ibu Heni. Shalom Bu Heni. Apakah kau bisa buka kamera? Bu Heni, shalom. Bu Heni. Shalom Bu Heni. Shalom. Ya, apakah bisa buka kamera? Bisa. Ya. Bisa, Cece. Thank you. Kita bisa kenalan. Shalom. Selamat pagi, Cece Cera. Ini saya. Ya, kameranya belum kebuka tuh. Coba ya saya undang. Nah, ini. Ya, Ibu apa yang Ibu Ya. rasakan sekarang? Saya
lagi dirawat di Rumah Sakit Panti Nirmala Malang. Oh, sakit apa Bu Heni? Lutut. Sa- yang dirawatnya ini saya kena ini apa MDSRA itu, kelainan darah. Jadi sumsum tulang belakang saya itu tidak gagal produksi sel darah gitu. Jadi saya harus transfusi. Habis saya tinggal 7. Nah, kemarin waktu berangkat ke rumah sakit itu cedera lutut sebelah kiri. Setelah di ronsen osteoartritis grade 2. Ya, Jadi nggak bisa melangkah sama sekali. oh. Sekarang yang dirasakan sakit seluruh badan gitu. Sakit di lutut aja. Kalau badan, kalau apa namanya kelainan darahnya, saya sedang di apa namanya di transfusi darah sampai 3 kantong supaya naik 10 HB-nya. Jadi tadi malam sudah ditransfusi 1 kantong, hari ini nanti jam 11 saya ditransfusi lagi 2. Yang saya keluhkan itu apa? Saya nggak bisa jalan kemarin berangkat kerja masih bisa naik motor. Lalu karena ke rumah sakit kan harus naik bis. Nah, saya naik ojek dari kantor ke terminal untuk naik bis. Ternyata lutut saya ini sudah bantalan sendinya itu sudah keropos. Namanya osteoartritis. Ya, Saya itu nggak tahu, saya nyengklak aja gitu. Begitu turun sudah langsung nggak bisa jalan lagi sudah. ya, Bu Heni, itu Gitu. kenyataannya ya, tetapi kebenarannya oleh bilur darah Tuhan Yesus Ibu sudah sembuh. Amin, Kenyataannya amin. seperti itu. Ya, saya juga sempat pernah didiagnosa dokter, bantalannya seperti yang Bu Heni itu sekitar 7 tahun yang lalu kali ya. Dan saya memang sakit dulu. Dan apa yang saya lakukan waktu itu saya belum diurapi Tuhan malah Bu Heni. Tapi Oh saya iya mengalami sih. kesembuhan karena saya cuman ngomong gini, terima kasih Tuhan Yesus, lutut saya sudah sembuh. Pada saat itu lutut saya sakit banget dan saya harus nyetir. Nyetir ini dari perjalanan tempat saya ke tempat mama saya itu sekitar kalau nggak macet 1 jam, kalau macet 1,5 jam. Jadi bolak-balik antara paling cepat 2 jam atau 3 jam bolak-balik. Dan itu kaki saya sakit sekali. Nah, apa yang terjadi setelah saya berdoa begitu, saya lupa maksudnya persisnya kapan, tetapi sakit di lutut saya dua-duanya hilang. Nah, Ibu Heni juga sama, maksudnya nggak ada yang mustahil ya, nggak ada yang mustahil. Saya juga sama Amin, dibilangnya amin. begitu. Kalau ke dokter pasti bilangnya begitu. Ya, nggak Iya, berarti dokter salah, memang dokter memang betul ya, memang seperti itu kenyataan. Tetapi kebenarannya cuma satu, oleh bilur darahnya kita sudah menjadi sembuh. Oke, saya mau amin. berdoa buat Ibu Heni. Yuk, Bu Esther, mari kita berdoa ya. Saya merasa ada kutuk keturunan ya. Bu Heni, mohon maaf, eh, orang tua sebelum saya berdoa, sorry, orang tuanya Ibu Heni dari Kristen. Iya, Ya pernah orang tua pernah ke dukun atau pernah ke yang begitu-begitu? iya pernah. Ya, itu pasti ya. Karena saya merasa ada kutuk keturunan. Ya, Bu Esther sama kan? Oke, mari kita berdoa ya buat Bu Heni. Darah Yesus sudah ampuni, sudah sucikan, sudah kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Heni Kadarisman. Sudah hancurkan, sudah patahkan setiap belenggu kutuk keturunan, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk mantra, kutuk dukun, kutuk penyembahan berhala, belenggu-belenggu santet, belenggu-belenggu perjanjian darah dengan kuasa-kuasa gelap sudah hancur, sudah patah atas Ibu Heni Kadarisman. Dalam nama Tuhan Yesus, tubuh, jiwa, rohnya Ibu Heni Kadarisman sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Saya perintahkan semua roh sakit, penyakit, semuanya keluar dari tubuhnya Ibu Heni Kadarisman. Keluar semua roh sakit, penyakit yang bikin kelainan darah, yang bikin abnormal sel-sel darahnya. Sekarang keluar dalam nama Tuhan Yesus.
yang bikin sakit di lututnya sekarang keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit penyakit engkau sudah tidak punya kuasa lagi atas Ibu Heni Kadarisman. Tubuh jiwa rohnya sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Sekarang keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Roh kutuk keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Belenggu santet, belenggu perjanjian darah sudah hancur, sudah patah, termasuk roh kutuknya keluar sekarang, sudah tidak berkuasa lagi atas Ibu Heni dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat kesembuhan atas Ibu Heni saat ini. Kasih kuasa Tuhan mengalir menjamah Ibu Heni dari ujung kepala sampai ujung kaki, dijamah oleh kuasa Tuhan, dijamah oleh kasih kuasa Tuhan yang menyembuhkan, yang mengalir, yang menyembuhkan hatinya juga. Roh Kudus, jamah hatinya juga dipulihkan, semua trauma-trauma masa lalu dipulihkan dengan kasih Tuhan. Kasih kuasa Tuhan mengalir sekarang, darah Yesus sekarang yang mengalir di aliran darahnya Ibu Heni. Darahnya disucikan, dikuduskan, ditahirkan, disembuhkan. Sekarang darahnya normal, tidak ada lagi kelainan darah. Sekarang setiap sel, setiap jaringan, setiap otot, setiap organ dalam tubuhnya Ibu Heni, darahnya sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Aliran darah Yesus yang menyembuhkan peredaran darahnya Ibu Heni Kadarisman sekarang normal dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang HB-nya normal. Ada kasih Tuhan, ada terang Tuhan yang menerangi tubuhnya Ibu Heni. Sekarang kehidupan mengalir di aliran darahnya. Kehidupan mengalir di aliran darahnya. Aliran darahnya sekarang lancar. Sekarang HB-nya normal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Darahnya sekarang normal, HB-nya normal dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi kelainan darah dalam nama Tuhan Yesus. Kehidupan yang mengalir di Ibu Heni dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang kuasa Tuhan mengalir atas lututnya sembuh. Sekarang kesembuhan mengalir atas lututnya Bu Heni dalam nama Tuhan Yesus. Bu Heni, mohon maaf, sebelumnya ada orang-orang yang Bu Heni belum ampuni? Saya rasa gak ada. Oh ya, puji Tuhan ya. Mungkin atasan pimpinan saya pimpinan saya di tempat kerja memang sering menekan, memojokkan saya gitu loh. Ya, Cuma saya dalam doa selalu mengampuni dia, saya nggak membenci. Itu apakah sudah berarti saya sudah melepaskan pengampunan ya, C? kita berdoa aja ya. Saya merasa Ibu ya ada pergumulan, tertekan gitu ya. Mungkin Iya, kata-katanya itu yang nggak sadar disimpan, dipikir terus sama Bu Heni, dipikir terus, betul? iya betul. Ya, itu juga yang bikin sakit di lutut ya. Karena Iya, sebetulnya kata firman Tuhan itu betul banget. Hati yang gembira adalah obat. Jadi sebaliknya ketika hati kita susah, ketika kita ya dipikir-pikir terus ya, itu yang bikin iya, kering tulang. iya. Termasuk Setiap hari mau berangkat itu mau berangkat kerja itu seperti ada tekanan gitu. ya, iya. Itu saya merasa seperti itu. Bu Heni, mari kita berdoa ya di hadapan Tuhan. Kita mau lepaskan dulu pengampunan, biar Roh Kudus yang memulihkan bebannya Bu Heni ya. Bu Heni belajar pasrah, berserah kepada Tuhan, jadi nggak dibawa Iya, jadi beban. Kalau gitu iya, terus iya, dibawa jadi beban terus, nanti Bu Heni percuma didoain sembuh, udah gitu besok sakit lagi. Kan saya lihat banyak yang begitu, karena kita nggak jaga hati iya, kita ya. Kita iya, berdoa, iya, C. Iya, Roh Kudus, Engkau yang mengasihi Ibu Heni, Engkau yang terlebih tahu semua beban masalahnya, semua yang menjadi pergumulan hatinya. Saat ini hambamu berdoa, Roh Kudus jamah hatinya, angkat setiap bebannya, setiap kekhawatirannya,
Sekarang angkat semua kekhawatiran, kecemasan, perasaan merasa terpojok, merasa tidak dihargai, merasa dipandang remeh, semuanya luka-luka batin itu Roh Kudus Engkau jamah. Sekarang ada pemulihan luka batin. Saat ini Engkau berharga di mata Tuhan. Apapun yang Engkau lakukan, Engkau tetap menjadi anak yang berharga, seorang pribadi yang berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengasihi Ibu Heni, mengasihi Ibu Heni ya. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus mengasihi Bu Heni, dan semuanya ada dalam kontrol tangannya Tuhan. Ya, belajar berserah pada Tuhan. Sekarang Ibu ikuti doa saya. Ikuti doa saya dulu ya. Bapa di surga, Bapa di surga, ampuni saya. Ampuni saya ampuni saya kalau ada orang-orang yang belum saya ampuni. kalau ada orang-orang yang belum saya ampuni. Ampuni saya kalau saya gagal berserah kepada Tuhan. Ampuni saya kalau saya gagal berserah kepada Tuhan. Saat ini saya bertobat. Saat ini saya bertobat. Saya mau mengampuni pimpinan saya. Saya mau mengampuni pimpinan saya. Saya mau belajar tunduk dan hormat Saya mau belajar tunduk dan hormat kepada pimpinan saya, kepada pimpinan saya. karena Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan. Saya mau belajar melakukan yang terbaik Saya mau belajar melakukan yang terbaik seperti untuk Engkau. seperti untuk Engkau. Walaupun mungkin tidak diterima oleh atasan saya, tidak diterima oleh atasan saya, tapi saya percaya tapi saya percaya upahku, penghargaan, promosi datangnya dari Tuhan. datangnya dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, Bu Heni gitu ya, belajar berserah sama Tuhan. Jadi ketika Ibu kerja, Ibu gak usah fokus apa kata si bos, apa kata pimpinan. Ya, saya juga pernah dalam dunia kerja, dalam kantor, jadi saya paham banget. Yang penting Ibu melakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan, percaya bahwa berkat itu, upah itu datangnya dari Tuhan. Tuhan itu adil, dia nggak akan sampai apa ya. Tuhan itu adil, Tuhan memperhatikan ya. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memberkati Bu Heni. Tuhan bahkan bisa pakai bosmu itu, pimpinanmu itu. Tuhan bisa melembutkan hatinya supaya dia memberikan perkenanannya atas Ibu Heni. Jadi yang penting itu kita cari perkenanan Tuhan dulu. Nanti yang itu otomatis itu urusannya Tuhan. Bu Heni percaya deh, ya. Percaya. Ya, ikuti jalannya Tuhan, karena apa yang saya ngomong itu bukan kata saya, tetapi kata firman Tuhan. Dan saya sudah menghidupinya. Tuhan itu bisa pakai, kalaupun misalnya dapat bos yang enggak, maksudnya yang enggak baik, tanda kutip ya, yang enggak itu, Tuhan bisa pakai orang lain untuk memberkati kita kalau memang sudah waktunya. Tuhan melihat segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Ya, oke, saya percaya ada kasih Tuhan. Sekarang sukacita Tuhan mengalir, mengangkat setiap bebannya Ibu Heni Kadarisman. Sekarang kasih Tuhan, sukacita Tuhan mengalir, mengangkat semua bebannya Ibu Heni dalam nama Tuhan Yesus. Dan kasih Tuhan yang sama sekarang mengalir atas lututnya Ibu Heni Kadarisman. Lututnya dialiri oleh kasih Tuhan. Sekarang sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan mengalir juga menyembuhkan lututnya yang sakit. Sekarang sakitnya hilang, berkurang dalam nama Tuhan Yesus. Ibu bisa coba untuk duduk atau lagi diinfus? Lagi diinfus, tapi bisa duduk. Oh ya.
Bisa Sekarang sudah. apa Ini yang duduk. Ibu rasakan lututnya sekarang kuasa Tuhan terus mengalir. Sakitnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Coba Ibu berdiri, coba. Bisakah? Bentar, saya turun dulu. Ya, pelan-pelan. Gimana sekarang? Bisa berdiri tapi masih sakit, agak sakit. Ya, Eh, udah lebih baik dari tadi kalau sebelum didoakan? ya lebih baik ya lah. Lebih baik, C. Ya, puji Tuhan. Roh Kudus jamah terus lututnya sekarang sakitnya hilang terus makin hilang sama sekali dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kuasa Tuhan mengalir. Saya lepaskan atas lututnya. Sekarang sakitnya hilang sama sekali dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas lututnya Ibu Heni. Sekarang kuasa Tuhan mengalir terus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Ibu Heni mengucap syukur dulu sama Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah menjamah aku. Engkau bebaskan. Engkau sudah Engkau bebaskan aku. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menjamah aku, sudah sembuhkan aku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ya, terima kasih. Sekarang apa yang Ibu rasakan? Coba jalan lagi Ibu. Sebentar. Sudah, Sudah lebih baik? ya lebih baik. Puji Tuhan. Sudah lebih baik. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekarang sakitnya hilang sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Ya, terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, gimana sekarang Bu Heni? Terima Ya, sudah bisa melangkah, bergeser sedikit-sedikit. Ini saya turun dari tempat tidur ini sudah. Ya, puji Tuhan. Ya, Ibu Heni sudah dijamah Tuhan, sudah disembuhkan Tuhan. Hanya Bu Heni terima aja dengan iman, jangan ragu. Ibu ya. Ya. Ibu ucap syukur, Ya. ucap syukur selalu. Jadi Ibu waktu jalan itu jangan ragu berpikir bahwa takut sakit. Itu yang saya rasakan ya. Yang saya rasakan Ibu Heni waktu melangkah Ibu takut sakit, betul? Iya, betul. Ya, jangan begitu ya. Jangan sama sekali nggak boleh takut. Terima sudah sembuh ya. Begini aja mengucap syukur, terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah sembuhkan sakit lututku. Engkau sudah sembuhkan, bahkan sekarang darahku normal. Ya, itu yang Ibu harus ucapkan. Ya, saya aja dulu sembuh ini Kak, lutut 2. Ya, walaupun saya saya tadinya kan berobat di Indonesia, tapi saya ke Melbourne, ke kota Melbourne, dan saya berhenti ke dokter, dan ya saya cuma muji Tuhan gitu, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyembuhkan lutut saya, dan akhirnya lutut saya sembuh, padahal saat itu saya belum diurapi Tuhan. Ya, sama halnya Ibu Heni, ya apalagi sekarang sudah dijamah oleh kuasa Tuhan. Ibu Heni banyak mengucap syukur. Ya, oke, kalau begitu, sama ingat jaga hati, jangan sampai dipikir terus. Jangan serahkan sama Tuhan, itu bikin sakit ya. Oke, Bu Heni, semangat, Tuhan Yesus mengasihi Bu Heni. Terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati Ciara ya. Sama-sama, yuk. Oke, sudah hampir pukul berapa ini ya? Terima kasih Bu Esther untuk doa-doanya, untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan Yesus mengasihi, memberkati Bapak Ibu semua ya. Juga untuk Kakak Eyik Wijaya, belas kasihan Tuhan turun atas engkau ya. Darah Yesus yang menghancurkan, mematahkan setiap belenggu-belenggu kuasa jahat yang menutupi mata hatimu sekarang hancur patah dalam nama Tuhan Yesus. Semua kuasa-kuasa jahat usir keluar. Sekarang saya melepaskan kuasa Tuhan atas engkau. Kasih Tuhan menjamah hatimu. Engkau dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu ya Kakak Eyik. Tuhan Yesus mengasihimu. Nggak ada seorang pun yang mengasihi engkau
seperti Tuhan Yesus mengasihimu. Ya, saya juga mengasihimu karena Tuhan Yesus mengasihimu. Oke, ya terima kasih semuanya. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Diberkati Kakak Hayang. Ginjalmu berfungsi dengan normal dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Shalom.